Action. Halo semua, langsung saja. Ini di RH kedatangan tamu PPKN kedua. Ini so hadir di RH ada terempe sesepuh. Ada Om Jack Lawalata, Om Jack Kuat Franklin Lawalata. Yes. Terima kasih. Lengkap sekali. Oke, nah Om Jack ini salah satu kita idola. Wow. Karena dulu kita ingat sekali masih zaman festival. Nah, ini Om Jack ini kita juri. Jadi masih jauh bermain, Om Jack di bawah, kita jali dari atas. Sana tuh Jack Ward Franklin Lawalata. Oke Om Jack. Jangan bilang tahu, bilang tahu. Semua dapat tahu. Om Jack, gimana kabar? Puji Tuhan, I'm good. Oke. Jadi tahun boleh cerita tahun. Nah, apa ini tuh. Selama sekali itu sekitar tahun 2000 berapa itu? 2005, 2006. Nah, jadi awal mula kita sering lihat Om Jack ini main di suka-suka. Oh iya. Suka-suka. Acara TV. Acara TV ya. Terus ada yang tamang-tamang dan dia bilang sana tuh Jack. Akhirnya baku dapat singkat cerita baku dapat terus setiap festival kalah, baku dapat ulang sampai untung sampai kalah begitu. Dan Ada kalah sih. Pikir untung terus tuh ya kasih. Ada dulu jago-jago Om, jadi mesti jago sebagai juara. Oke, Om Jack ini sangat eksis. Jadi dulu kita lihat, aduh ini Om yang sana jago sekali, udah gitu. Bagaimana supaya baku kenal dengan dia? Nah, terus akhirnya berapa lama setelahnya baku dapat? Akhirnya baku dapat di grup. Di grup akhirnya satu grupnya ada lama kan, seumur jagung. Ada lebih muda dari jagung namanya Toge. Grup seumur toge. Nah, jadi kita main bass dan waktu itu Om Jack ini main gitar. Terus kita lihat ini Om ini nak latihan cuma santai-santai kayak pas main fun begitu. Sedangkan tuh orang waktu itu mesti dengar dulu kemana ini, apalagi main bass tuh ini boleh tersalah ini. Sangat berkesan. Nah, itu awal mula aku kenal dengan Om dan sempat jadi bintang tamu dan akhirnya sering terlibat di beberapa proyek. Dan yang kita simpulkan tentang Om Jack ini selain jago adalah Om Jack ini misterius. Wow. Misterius. Jadi susah ditebak. Ya. Jadi Om Saya Jack ini sendiri tidak mengerti. Om Jack ini lain kali kita coba pikir, Om Jack ini ada berpikir apa kan? Kadang-kadang mungkin ada gambar, misalnya orang ada project tuh lalu mau aransemen, kita jali-jali Om Jack ini mungkin santai-santai, mungkin ada berpikir gimana ini mau baking sama begitu lah Om. Jadi selain jago, udah gitu eksis, misterius, itu kesan yang memang sengaja baking atau memang begitu? Oh, itu gimmick. Ya, kita nih tahu sih. Kan yang menilai begitu itu orang. Oke. Dan kita tipe memang kita pemikir. Kita suka berpikir apa saja. Apa saja. Apa yang terlintas kita rupa kepo dan istilahnya.
Tapi bukan kepo kayak medsos. Maksudnya tiba-tiba terlintas apa yang di otak, ya kita akan cari tahu. Tiba-tiba terlintas apa lagi, kita akan cari tahu. Dan kita mungkin lebih cool dan lebih banyak tenang. Tapi ya pikiran berjalan tuh, cuma maksudnya berjalan yang bagus, bukan ngambang. Maksudnya kita suka cari tahu banyak hal. Mungkin juga pengaruh suka membaca. Pengaruh dari kecil kok itu. Suka membaca, suka cari tahu dan apa saja hal-hal sampai hal-hal yang maksudnya tidak penting. Kita suka cari tahu. Dan akhirnya mungkin hidup itu mengalir. Ya jadilah begitu, no? Kesan yang didapat dari orang lain. Iyo, dan apa proses hidup, no? Kita baku dapat dari orang, baku dapat mungkin dari orang-orang musik, ada juga baku dapat dari bukan orang musik, mungkin dari teman-teman yang pekerja, orang-orang apa ya, working class istilahnya, baku dapat dengan berbagai macam orang, preman lah, pejabat lah. Mungkin ya kita suka belajar dari dorang. Entah dorang bicara berpikir, bukan dorang jadi preman. Entah mau belajar jadi preman, bukan. Maksudnya dari dorang bercerita, kita suka cari tahu. Ya, jadi kalau misterius itu menurut kita Pak, Om Jack ini DP karisma luar biasa begitu. Entah di panggung, ada duduk begitu, terus orang tua hari masih kerucu-kerucu jalan lewat, sana Om Jack begitu kan. Jadi memang luar biasa, no? Jadi dari karisma saja orang sudah dapat rasa kan, karismatis. Nah, Om Jack dulu belajar gitar dari umur berapa Om? Nah, kita ini waktu umur 5 tahun. 5 tahun? Kita papi mendiang almarhum. Dia kasih juk. Jadi berawal dari juk ini, dimana kan kalau lupa kita di rumah atau bermain ya kita pegang-pegang ini juk. Ya kita cuma tahu 3 jurus juk, 1, 2, 3. Itu juk kita anak-anak tuh. Jadi ya, tapi mainan itu juk. Gak sembarang dah. Cuma ya ada juk. Mau ini mantap juk. Bawa gitu dah. Dan SD kelas 6 kita dapat beli gitar Osmond. Mungkin ada yang sudah tahu Osmond ini. Kita masih rinci gitar Osmond. Keras, dia betali keras. Memang itu Osmond itu bersejarah sekali. Jadi Osmond itu ada beli dengan kita tabungan sejumlah 22.500. Astaga. Jadi DP cerita ini Osmond ini gitar dia pakai teman-teman di Leput dan jaba mabuk-mabuk. Dong bawa gitar no ini Osmond ini. Jadi setiap orang main kan kita nak minum masih anak-anak tuh. Ini orang gitar. Kita datang dan juk no. Sini anak. Baku tinggal pejuk. Jadi kita ikut dengan juk. Di mana itu Om? Di Ambon atau di mana? Di sini di Kutub. Di mana dong? Di kita kompleks di Wanea. Jadi kita anak-anak yang nongkrong dengan tua-tua dan orang bergitar ini Osmond. Kita belum lihat gitar yang lain. Yang ada betapa memori ini Osmond yang pertama. Sadar. Dan kita pejuk dan SD kita kumpul tuh tabung. Kita buka tapi tabungan logam-logam itu. Ayam atau kita lupa dengan model. Pokoknya kita buka tapi tabungan itu so full dah. Kan dulu doi dari 25 lah masih laku bro. Maksudnya dapat tahu tapi umur. Jadi kita kumpul tuh doi 22.500. 22.500. Kita pergi pak kita petamang yang punya gitar.
kakak-kakak ini. Iya. Om-om, Betul, toh? om-om. Belum om, cuma sudah dewasa dah. Kita bayar juga dengan apa kita. Punya paki kok ini. Tabuju dan juga terbayar. Berapa dapat doi? Keluar dari kita pesak. Kan logam-logam. Tarik ini muka berian 22.500. Mar dia suka kan? Coba tuh gitar ya, namanya gitar di lab tuh. Bongko. Sampai kita lupa. Pastinya itu bongko. Keras Kan lagi. nih tahu. Pokoknya gitar tuh enak tas tong senang bermain. Siap. Tapi itu bayar. Sudah no bikin di rumah. Pas CB. Oh, nampak gitar baru ini. Ya begitu. Pakai minyak kayu putih supaya DP tahu lah tua-tua pe kita lain nak mengerti itu. Jadi lap minyak kayu putih taruh di dalam DP lubang itu, taruh di kapas kung. Tanya tahu lah DP beda apa, no, masih begitu toh. Nah berawal dari situ SMP masuk ke SMA, mulai baku kenal dengan teman-teman yang tahu main band. Main band. Dan kelas 1 SMA kita petamang bahwa pada petamang yang ada gitar listrik. Kita nih tahu tuh gitar SMA ya. SMA kelas 1. Memang telat belajar dan kita belajar sendiri, belajar otodidak. Bawa pada tapi petamang. Jack, kenapa nggak coba kok di gitar? Kita deg-degan tuh. Ini buat itu gitar listrik kan. Boleh. DP babunya lain tuh. Dia pakai efek yang ya sekarang akhirnya kita tahu itu efek. Sama di lagu-lagu aja dengar lagu-lagu apa di Purple begitu. Udah ini mungkin. Gunung saya coba. Saya coba karena kita modal dong bilang raca mangga ini. Raca mangga. Ya rogar. Tadi tahu main gitar listrik, ternyata beda. Jadi kita bermain anam senar, no ada DP distorsi dan data hidup. Kung kita bari tep senar. Kung tapi teman tertawakan. Nah kita semua lo. Akhirnya tuh tanya kayak mana tertawakan. Bukan begitu bermain itu. Kita belum tahu. Saya tahu begitu. Begini ini 3 senar. Oh begitu dan itu SMA kelas 1. Dan kita tetap dan kita di Osmon semulai ngeband. Orang suruh cari kita ingat GNR. Lagu pertama. Tunggu ya, lagu pertama yang kita kulik kalau nggak salah ya, itu GNR. November Rain. Wah. Sama orang mau suka jadi slash. Semua ya, di slash itu di waktu itu sangat slash tapi otak waktu itu karena pas dia pelit keluar dari gereja itu itu memang nanti ada kita suka gitu. Nah kita bakulik itu lagu-lagu itu DP melodi dengan itu Osmon. Osmon itu kan nelon. Kita ganti dengan kawat. Konsisten standar. Memang tuh gitar, mau tindis. Mar boleh mengulik ya begitu. Kita nada gitar, kita mesti ngulik. Pas melodi di atas, kali ya 12. Kita sunat mampu tuh di PV cuma sedikit. Habis nada akses. Jadi kita transfer tapi pikiran main di tengah sini no, di tengah ada. Nanti pas di studio latihan, tapi tunggu dulu ya. Temu cari dulu karena mau saling. Taruh di atas ini. Kan DP posisi beda. DP apa? Bukan posisi DP penyesuaian. Luar biasa ini perjuangan ini. Gitar, pemain gitar. Coba dengar dulu. Memang masa itu dimana orang yang punya gitar listrik ya semua orang yang ada doi. Dan pasti. Kita bukan berasal dari keluarga yang ada doi istilahnya untuk beli apa gitar listrik perkenanan. Nah, di rumah disuruh push untuk sampai otak mau bagaimana dia cerita. Nah, berawal dari situ kelar SMA masuk kuliah
Dan sebelumnya mau masuk kuliah kita suka bilang di rumah, kita mau suka kuliah musik, sekolah Wes. musik. Bukan main. Kau belum bertanggapan? Mama bawa bertanggapan? Pertama orang beri tanggapan dan cuma bilang, kau ngana mau makan apa? Sama om. Saya justru bilang begitu. Dan ya itu ya tahun-tahun cukup lama dan kita masih makan. Itu. Pertama mungkin dong alasan orang nih mau kita kan kita maunya sekolah musik waktu itu yang kita berpikiran kan di luar Manado. Di kota di Jawa lah. Mungkin ya ada orang lain mau kita Jawa atau bagaimana. Dan kita kuliah di Manado. Akhirnya kita bilang pada orang, sudah dan kalau nak mau kuliah sekolah musik, apa dan ini kuliah yang paling berat. Kita ini mau kuliah yang gampang-gampang dan sorry to say dan maksudnya tuh fak-fak yang baca. Tadi mau. Oke. Satu kali fight itu. Sadar. Masuk di kuliah. Kita ambil teknik sipil. Teknik sipil. Masuk di fakultas. Lihat kamari tapi sinur, gondrong, Oh. celana robek, kos band, lain kemeja flanel. Ini kita petam, patah suka. Tapi bukan DP belajar, DP gaya itu. Dan ternyata di situ di teknik itu banyak sekali gitaris. Kita pikir biar jadi di sini. Karena mau fokus tuh kuliah, mau fokus di bergaul yang gitaris. Kacau kok sebenarnya itu. Marjang Iko ini nih. Jangan itu. Sekarang musik sekolah mesti ada dasar musik supaya boleh lebih luas lagi untuk bermusik. Beda zaman. Iya, beda zaman. Tahun itu main musik itu jadi identitas kamu. Identitas. Keren doh, baru. Ya, betul sekali. Lebih pasung kalau main gitar toh? Betul. Daripada yang cuma daripada main suling. Yang pemain suling. Maksudnya yang di muka kelas tuh yang Marcos pegang gitar lebih karisma 4 kali lipat. Nah sih, 12. Oke, jadi itu dari singkat cerita. Baben so berapa band itu? Pertama kita band Iko Festival dulu. Karena tanpa yang ada dulu festival, tanpa penyaluran bakat. Coba Iko Festival. Jadi kita band pertama DP nama Mofro itu bahasa Belanda. Oke. Jadi ibu-ibu lah. Karena dulu ada band DP nama Skid Row. Oke. Band rock Amerika Skid Row. Tapi pikir kita lebih suka musik rupa Skid Row. Tapi tadi mau mesti nama row lain. Tadi apa ingat Mofro. Spell M-O-F atau V. Kita lupa di spell yang nanti lihat Joy di Google. Mofro itu. Pokoknya panggilannya Mofro dan semua yang orang situ laki-laki baku panggil Mofro kemana? Padahal itu kan perempuan tuh Mofro di bahasa Belanda. Dan sesudah itu mulai lebih giat belajar lagi dan mulai lebih banyak berkulik dan pas papi meninggal kita putuskan untuk berhenti kuliah. Kita pikir kita semua main musik ya. DP fokus mulai di situ. Kita semua fokus di musik. Cuma kan memang masih gaya tradisional istilahnya. Belum ada media. Dimana waktu itu banyak sekali. Di zaman itu kan nggak ada handphone. Jadi orang kalau mau pipa tamang mau latihan, coba kuatur hari Senin, hari Rabu jam 1. Soalnya nak mau berubah itu, nggak bisa cancel, nggak bisa tunda jam. No? Jadi ya sudah, hari Rabu jam 1 si A ke rumah, sudah begitu. Dan waktu kulik banyak sekali. Maksudnya orang pada zaman itu kaset atau pita. Jadi jalati dan telinga. Memang yang ada petunjuk apa-apa. Pernah kita kulik. Tidak ada tutorial. Tidak ada. Terus yang ada dulu cuma tablatur. Itu pun fotokopian. Fotokopi ke 1.000 itu. Kayaknya ke 15.000 itu. Sonatol jelas. Kong yang punya itu
sangat pelit untuk mau kasih berbagi. Kitab suci itu. Pokoknya DP jurus cuma satu. Kalau ada yang main waktu itu kan Mr. Big misalnya. Mr. Big. Ih, sama sekali dia jabalit toh. Tolong so tahu ini pasti dia nak mungkin pakai telinga. Dia pasti ada lihat petunjuk lain ini. Orang mulai curiga ada maksudnya. Bukan curiga bagaimana dia bagus tuh bergaul dengan dia. Toh. Bergaul kon tanya. Ada di buku Bang Ana. Oh nyanda. Hari kedua misalnya orang baku dapat berikutnya. Bapakku bawa cerita masuk lagi ke situ sampai akhirnya bilang oh ada betul kita. Ngana fotokopi gitu. Jadi terambil modal telinga dengan ya tablatur. Itu pun kalau tuh lagu itu ada di tablatur. Terus kalau enggak memang murni telinga. Nah, ada satu kisah lucu bagi kita kulik lagu Mr. Big. Kita ambil posisi di atas. Karena ini kan kita tapi iman. Nah, dia di sini ini. Kok kita bawa ini dari video klip. Dia ambil di bawah. Apa? Bukan main tong dapat paksa. Bawa paksain cuma telinga. Oke. Ternyata diambil di bawah. Berarti tong lebih susah dari dia. Tapi kita bersyukur kita ada lewat masa-masa belajar musik itu di waktu panjang dan orang jadi bukan iri dan untuk membandingkan yang zaman sekarang. Orang nggak ada yang instan. Yes. Kalau mau jadi itu perjuangan betul-betul berat. Baru mau cari gitar, susah zaman ini. Nggak ada gitar, mau Osmond. Dong mau cari DP melodi yang di atas kita mesti transfer dulu yang di bawah. Nggak ada tutorial, mesti cari pertama, mesti babuju lagi. Ada satu kaset yang kita beli sampai 3 kali. Karena kan mesti mundur-mundur. Nah dapat mundur lagi sampai DP kita kusut, sudah boleh backing. Beli ulang. Karena mesti cari, tak beli ulang untuk kaset itu. Sampai 3 kali. Sampai rusak tuh tape. Sampai tape rusak. Apa roller ke apa dulu. Jadi soal paling ini mau babale, ini maju, ini stop. Posisi sudah. Tutup mata ini pakai kiri lah. Aduh luar biasa. Pokoknya anak-anak sekarang sebenarnya sedap kan zaman sekarang Om. Sangat manja. Iya manja. Iya, dulu itu orang masih dapat Ricky Om, zaman begitu susah sekali. Hanya orang-orang kaya yang ada alat. Udah gitu tuh orang mau cari tuh. Dulu kan sekolah musik mahal. Iya. Mahal. Cuma tuh orang kaya sekolah musik dulu. Udah gitu orang fasilitas ada toh? Orang dalam tanda kutip sekolah bukan situ. Bukan situ. Mungkin mau jadi dokter so. Ya, kebanyakan begitu, kebanyakan. Sedangkan orang ini berpikir, aduh, kapan kita boleh sekolah sama yang dia sana? Jadi luar biasa nih cerita. Ini motivasi buat adik-adik. Ternyata bisa bayangkan lah bagaimana ini Om Jack perjuangan dulu udah belajar, nyanda segampang sekarang. Ya mau cari alat so gampang di mana-mana. Dan so bisa menjangkau lah ya. Iya. Dulu kan mahal sekali. Apalagi kredit. Dulu aduh kasihan. Dulu DP alat sedikit, kalau ada alat-alat memang yang bagus. Akhirnya atau mengerti itu alat bagus itu alat dulu. Mana jumlahnya sedikit, yang punya cuma band-band yang istilahnya di zaman itu profesional. Dora ada studio, Dora ada band sendiri. Kalau sekarang ya beda lah di zaman. Dulu Om kita sempat cari-cari ini, udah baca-baca. Ada orang yang satu hari 4 jam lah, ada yang 5 jam, bahkan slash kalau nggak salah 12 jam latihan. Nah Om Jack berapa lama satu hari? Kira-kira dan kalau berpikir dulu pas gila sekali main dah itu berapa lama? Kita dulu latihan nggak ada jam. Cuma DP perhitungan kita kalau subuh kurang dapat suruh saya berhenti. Karena ada orang tidur. Boleh itu. Terus kalau siang kita sengaja makan siang. Siang sunat makan. Pasti kita syukuran mau makan kalau suruh lapar sekali. Sampai kita mata terganggu.
Allah, berarti yang sarjana terampe main. Orang bagaimana? Nah, luar biasa. Kurang bodoh dan orang ini kurang bodoh mau dapat asam lambung. Bukan. Dia nggak ada jam, terus bermain. Memang itu ya DP kesalahan waktu itu orang nggak ada how to practice. Jadi orang cuma intuisi dan main aja ngejeng mungkin Boni TV pakai Osmon gereng kita nggak ada panduan. Nanti kalau kecuali mau bakulik, itu orang mau latihan lagu ini, nah itu baru fokus. Memang nggak ada lagu lain kamu dengar itu saya sampai 3 kali menjadi kaset. Bukan main cerita. Aduh, apa lagi? Prestasi Om. Apa ya prestasi? Prestasi dulu pertama kali waktu zaman festival. Kalau prestasi ya juara 2 tuh. Pernah SD kelas 1. Oh prestasi apa? Prestasi musik Om. Waktu Apa? masih ingat gak dulu? Atau Ya pernah dapat the best gitar ada beberapa kali di festival di Manado. Dan mungkin kalau nasional ada juga beberapa kali. Ya enggak banyak dan mungkin ada teman-teman yang subahnya kalau kita nyendak banyak. Tapi lokal ada, nasional ada. Oke. Yang paling berkesan Om? Paling berkesan ya for kita ya pertama kali dapat the best gitar. The best gitar. Maksudnya itu, kita boleh jadi the best. Yang kita nggak pernah terpikir untuk, mungkin kita effort, kita pelatihan. Ya untuk kita ternyata boleh dan mau the best. Mungkin terlalu keras atau terlalu susah tuh. Berarti the best itu cuma karena akibat. Akibat seorang berproses yang konsistensi dan terus menerus itu yang akhirnya orang lihat Jeko so bagus gitu kan ya kita lihat sempat ikut festival di mana kita sudah tahu tuh gitar fals atau enggak karena pertama kita gugup luar biasa. Om Jack ini jago gugup deh. Sebenarnya kita gugup sampai sekarang. Setiap main kita pasti ada DP rasa nervous. Manusia kalau sudah ada nervous. Tapi ya kita cuma apa ya? So ada DP obat ya. DP obat bagi kita nothing tulus. Oke. Udah main aja, fun aja. Mau penonton sedikit, penonton sampai ratusan ribu orang pernah main di stage besar di stadion pernah main. DP pressure rasa-rasa mau hilang. Tapi ya akhirnya kita mesti maintain kita diri untuk main saja. Iko juga seperti apa yang dilatihankan. DP sisa enjoy. Fun, nggak usah berpikir. Kalau sudah berpikir solala itu. Bisa catch, bisa apa. Oke. Gitu. Jadi ya semua pasti pernah lewati fase-fase ini dan yang kita pelajari sih sekarang dari cerita Om Jack ini memang ternyata proses itu apa dong dia bilang nggak mengkhianati hasilnya. Nyana mungkin orang bagus kong DP proses kacang-kacang ya pasti begitu dan nggak ada tentara yang hebat kalau nak lewat peperangan yang luar biasa. So aku selesai ini jadi masuk jadi apa ketun kalau sekarang Om kesibukan ini kita paling suka ini pertanyaannya. Soal kesibukan sekarang nggak ada. Masa Om nggak ada kesibukan bermusik nggak ada sih praktis 19% nggak ada. DP sisa ya kurang jatuh sebentar main ya. Tapi untuk reguler yang terjadwal nyaris nggak ada. Berhenti semua. Terima kasih untuk terima kasih kepada mereka itu. Jadi memang situasi ini nyana pernah terduga ya. Siapa mau suka ini? Tiba-tiba langsung jadi begini. Tapi Om cara bertahan bagaimana sekarang? Bertahan hidup.
Iya. Bertahan hidup ya pastinya kita tetap menjalani hidup, tetap bermusik. Nggak ada kiat-kiat. Tapi satu hal yang kita taruh bagi kita otak, bagi kita mental, kita nih boleh putus asa. Boleh Dan putus asa. kita harus bikin terobosan. Bikin Pertama terobosan. kita ngamen. Ngamen. Oh iya, kita sering lihat. Ngamen. Sorry. Mungkin teman-teman yang istilahnya dan tentu so populer, so malos, so mau ngamen, kita enggak. Wah, Maksudnya luar biasa. ya kita mesti bikin sesuatu Ya. dan kita nggak malu sebagai ya kita petrek. Kalau sampai kita boleh ngamen bukan berarti kita drop atau apa, keadaan semua drop. Mau Jakarta, luar negeri pun drop. Cuma sekarang Europe, Amerika so bagus, sudah konser. Kalau orang, ya kita dalam keadaan yang drop begini mesti bikin sesuatu. Nggak bisa batu. Nah bisa diam ya. Mau keluar pun Ya. so pernah. So, iya. Bahkan so pernah. sampai demo so pernah. Demo di depan kantor wali kota suatu kota di Indonesia. Kota Manado deh. Pernah. Oke. Dan orang kasih tahu orang alasan dan orang coba kasih solusi. Dan sesudah demo ada perubahan sesudah itu. Tapi sekarang orang for kita ndak akan berdemo lagi. Keadaan ini kita yang mesti fight. Yes. Ya itu ya salah satu kita ngamen dan ya ada juga orang yang apresiasi dan nggak harus di stage yang wow. Berarti jumlah penonton bukan ukuran. Bukan ukuran karena ini for kita panggilan hidup. Yes. Kita Catat memilih ini. menjadi gitaris, menjadi musisi, menjadi seniman, panggilan hidup dan tidak serta-merta itu kita memilih jalan itu. Ya untuk kita iman Kristen, kita petalinta ini, kita asa, kita coba ciptakan jadi berlipat ganda dan Tuhan sendiri yang kasih itu talenta tuh dia bercerita begitu. Jadi ya sudah kita hidup juga itu kita bikin sederhana untuk pikiran, kita hidup jadi gitu. Pasti mau makan kok. Oke. Dia sederhana pasti mau makan kok. Nah usah takut kok itu. Yang penting bekerja, Yes. bikin sesuatu. Kalau orang tidur, nah makan, mati pasti. Gampang bro. Ya. Sederhana itu. Sederhana ini. Nah, sederhana sekali. Ada golongan tertentu yang berpikir itu mesti stage besar, Ada sih. banyak orang lah penonton, tapi orang harus menang dari itu. Dan itu ndak bikin orang penilai bro. Yes. Orang, apakah sih yang dia? No, bukan itu. Cuma orang-orang yang nggak mengerti saja sampai boleh bicara begitu. Tapi kalau Dora lihat dari sisi yang lain, justru seharusnya yang keluar luar biasa. Yes. Dia sendiri berani. Kongoni ini yang bla bla bla, tiap orang nak bikin. Yes. Jadi ada filosofisnya juga di situ dan memotivasi yang lain. Yes. Mikir apa tuh orang? Bikin. Berarti itu mental kacangan begitu, not in my books. Not in my story. Pokoknya nah itu begitulah ya. Jadi orang pemental itu nyanda sedang kali itu berarti. Enggak. Menjadi seniman, orang ini semua sudah di kategori situ akhirnya. Cuma orang-orang pilihan ya, sorry. Salah. Oke. Minta maaf lebih dulu ya. Karena nggak gampang. Ya, Nggak gampang. Melawan- Ini riddle sendiri. Melawan diri sendiri. Saya juga. menyaksikan. Jadi melawan diri sendiri juga itu. Oh pasti. Sangkal diri. Yes. Sangkal diri dan orang paling enggak untuk sekarang orang kan lihat orang ke kulit, orang ke tampilan. Dia susah pilih mana nih?
ada rumah, Nah. orang serveran cerita. Mesti buktikan itu, sebagaimana itu menjadi motivasi buat orang. Bahwasanya kita kembali lupa dulu kita mau sekolah musik kok. Berarti Orang tua mindset ini ya. Orang mesti set baik-baik ini. Oh ini jangan sampai salah set. Kalau salah set ya orang gampang. Ya, di zaman sekarang itu beda dari orang dulu. Dalam artian dulu orang manajerial itu kalah. Orang cuma berpikir how to play gitar. Terlalu apa ya? Terlalu nyenih. Orang belum berpikir how to make money. Bagaimana mau hidup ini dari ini pilihan hidup ini untuk menciptakan hidup yang layak. Nah, akhirnya walaupun istilahnya banyak waktu yang kita terlalu berkesenian dan kita nak pikir itu, akhirnya kita mesti berpikir itu. Woi, time is running out. Lambat banget, TikTok, sholat ini cepat. Akhirnya kita mesti berpikir sampai begitu dan harus punya strategi. Kalau dulu cuma berpikir cuma sesederhana itu. Sekarang punya strategi. Ya, karena zaman sudah lebih canggih tentu orang manfaatkan ini media-media yang ada, YouTube apa semua, Instagram, media sosial semua, ya orang mesti main. Walaupun ya kita pernah serius dan hilang juga, tapi ya Fase lah itu. fase. Karena memang untuk mau bikin bagus, tentu mesti fokus. Dan waktu mesti pantengin dan mesti standby karena mesti baking itu pakai target. Misalnya 1 minggu 2 video. Oke. Karena ada cerita lain, 2 video konten yang coba pikir DP, isi konten, topik siapa ya kita mau kita mau bahas. Dan itu mesti diseriusi. Kita coba itu, kita pe YouTube cukup lama. Kita coba begitu. Dan akhirnya apa? Kita gagal karena apa? Sudah ada waktu kita mau bikin berkesenian yang lain. Kalau sekarang kan tuh PPKM dong, bermain soalnya sudah aja. YouTube apa Om? YouTube? Nanti ada di sini. Nanti kita disuruh Pak. Jack Lawalata channel cuma itu. Wajib subscribe. Tapi belum ada video baru. Pas Boni pas jadi bintang tamu. Kamu baking. Oke. Nah, Om Jack karya waktu itu yang so jadi. Bisa yang so jadi, bisa juga yang baru so tatek dan bukan fisik. Maksudnya yang so tatek. Iya. Kalau kita karya momentum dan istilahnya. Tiba-tiba keluar dalam 15 menit kita pernah bikin lagu satu. Langsung jadi jadi lagu tuh langsung rekam sederhana dah. Kita bikin beat, chord apa semua, bikin DP layer rhythm dan lain-lain, dan langsung bikin DP melodi tiba-tiba terlintas di otak 15 menit. Pernah. Rekor itu. Ya, itu rekor paling cepat. 15 menit bikin lagu. Mungkin karena mood terlalu tinggi. Oke. Nah, banyak lagu yang kita sudah agak di sini pas mau pegang komputer, semua baking cuma jadi 2 bar. 2 bar. 2 bar dikali 2. Cuma pengulangan tematik dan dapat tema. Agak ini pas pegang tiba-tiba berubah. Karena ya kita termasuk orang Moody karena Moody ini pada saat tema itu kuat, kita bisa eksekusi selesai. Banyak juga yang tidak sampai selesai, dan itu masuk ke kita list yang penting sekali. Karena setiap lagu yang belum kelar kita panggil, oi, ada tergantung mana baru intro ini baru ini. Notasi seperti ini gambarnya apa ya? Catatan dengan kita bahasa. Yang cuma mungkin cuma kita yang tahu. Kalau orang bahasa kita pakai tapi bahasa tuh apa langit biru bla. Tapi DP gambar bukan masalah langit biru. Itu not yang ini kita mau kasih kaitkan kita
catatan trik-trik yang nyanda musikal dan nyanda ilmiah dan ini kacau dan cuma dengan kita bicara itu kita baking apa ke notes apa kita lagi keadaan apa misalnya jam 10 malam kita pakai jam apa aja gitu mau tiba-tiba di otak suruh tulis ya kita tulis gitu. Dan kalau ada apa-apa ya kita coba bus ulang dan baca itu. Oh iya kan, waktu itu tapi momentum not itu keluar begini. Oke. Nah DP gambar itu akan nyambung lagi karena sama dia mimpi. Kadang-kadang terus mimpi, tiba-tiba DP scene, DP tarubah dan langsungnya nak bisa balik ulang. Ini mimpi tadi langsung nak bisa. Nah bagi tapi otak cipta begitu. Oh ini DP image lagi. Pas kita mau balik, ini catatan ini yang akan membantu untuk kita masuk ulang ke dimensi yang lain. Tapi memang Om Zeki ini kalau kita lihat aneh. Banyak DP filosofinya, memang suka lihat begitu atau bagaimana? Kita suka Sigmund Freud. Mungkin banyak kita pilih idola yang kita kulik dan kita gali benar. Dorang bukan cuma urusan bikin musik. Di balik dorang bikin musik itu, rupa kita suka Frank Zappa. Oke. Frank Zappa itu sangat cerdas. Mirip lagi. Cuma daripada jenggot dan kumis. Karena dari setiap DP lagu itu pada umumnya lagu itu kan ada cerita. Cuma Frank Zappa pemusik mungkin sedikit unik dan kita suka kulik sama dia. Apa suka apa itu lagu ini begini. Dan dia banyak quotes yang dia backing soal banyak hal bukan cuma soal musik. Jadi, sangat mempengaruhi itu. Nah, DP isi kepala itu mempengaruhi ke kita. Oke. Bukan cuma DP musik sendiri. Pas kita baca-baca dia, sadis semua orang. Asik juga ya, kenapa dia boleh begini, kenapa dia tak pikir ini ya, kenapa dia begini. Nah itu mempengaruhi kita pola pikir dan mudah-mudahan masih sehat. Jadi seperti ini pembicaraan ini dolong ini. Segala sesuatu kan ada sebab akibat kan. Berupa semua terus mau masuk luar angkasa ini. Terus aja itu. Itu Om, jadi kayak kita lihat, kita dengar Om lagu Isaac Dream Ya. Kita berpikir, bukan main ini Om Jack ini udah berpikir apa waktu itu, begitu dan. Jadi banyak Om Jack karya itu yang betul-betul kita pas dengar itu mungkin masuk di dimensi yang tak bawa dan begitu. Dan menurut kita itu karya yang sukses Om. Maksudnya tuh lagu dan mempengaruhi orang. Pas dengar begini, mau akhirnya jadi mau mencerna dan ini Om Jack ini udah bikin ini bukan main DP impresi yang orang mau dengar dan ini berbeda dengan karya-karya yang ya maaf kata yang cuma ya lurus-lurus. Coba kalau misalnya teman-teman mau dengar karya-karya langsung search di mana Om itu? Dia ada di YouTube, ada di YouTube channel, tapi itu -1. Kalau teman-teman mau eksperimen silakan download baking on bicara. Oke. Sudah apa ini? Baking. Buah baking kalau udah apa baking. Nggak usah tiru deh penonton ini pakai. Ya rupa kalau Steve Vai itu naked track. Jadi track telanjang, penghuni gambar. Apa ngomong isi track? Nah itu kita sih ada kasih itu track naked telanjang, penghuni isi di penuh. Udah gitu sampai video waktu itu, jadi kita tak bawa. Itu pokoknya berkesan sekali lah. Lagu itu apa ya? Kita bekerja imajinasi. Image. Jadi pas babunyi itu yang ada bagi kita gambar tuh. Beda. Oh ini landscape. Karena tujuan lagu itu membangun imajinasi orang dengar. Dan kenapa kita pakai tabla?
tabla itu ritmik yang tetap bikin orang trance. 1 menit orang begitu orang akan trance. Orang suka nggak suka orang akan masuk dalam ritme itu. Dan itu sengaja kita gitu. Tak bawa. Nah, tapi tujuan sih mempengaruhi. Dia ya itu. Akhirnya orang mau suka dengar paling enggak lebih dari 1 menit. Apa ini? Tadi Kepsek bilang loh. Kita mau coba bawa. Tak bawa. Coba teman-teman, adik-adik yang mau dengar, kakak-kakak juga ya. kakak-kakak. Maaf kakak-kakak. Dan lagu yang mungkin sangat berkesan Om. Lagu yang kita suka ada berapa. Salah satu Somewhere Over the Rainbow. Oke. Itu lagu soundtrack The Wizard of Oz. Itu film tua, film musikal itu. Lah itu. Sering sekali Om dengar. Pertama kita dengar itu mempengaruhi kita pikiran dan hati. Jadi di balik pelangi itu ada apa? Ada apa begitu? Itu wah. Coba bayangkan nih. Begitu. Misteri di balik Om Jekuat Lawalata. Nanti langsung tahu semua. Pesan buat adik-adik mungkin atau siapa aja yang mau berani masuk di dunia musik. Rupa tadi itu memang itu cuma orang-orang yang terpilih lah. Yang terpilih. Tapi banyak yang ya, rupa orang main musik itu kan panggilan. Tapi ada yang terpilih. PP fase ketiga yang setia. Terpanggil, terpilih, yang setia. Terpanggil, terpilih, yang pertama setia. Terpanggil, oke. Semua orang boleh. Boleh. Semua orang bisa main musik, gitu kan? Oke. Baru mau jadi pilihan ini. Pilihan itu dari fase kedua. Udah, mesti naik waktu kita pe grade, tapi level mesti naik, tapi pola bermain. Setelah di fase situ, setia enggak? Setia. Tuh, kita tetap pemusik. Kita sepilih jalan ini. Karena banyak kan yang banding setia. Oh, banyak. Suka tadi tuh cerita tuh. Itu le. Kaki, tuh. Oh itu le. Memang kita yakin bukan cuma suka duka ya. Tahu apa lesto yang mau digambarkan dalam kata-kata, mungkin Om Jack solewati itu semua. Tapi memang mau bertahan sebagai seniman itu ya tarasa seorang senior lebih gila dari itu. Lebih mundur dari zaman, lebih susah. Lebih susah. Dan ya itu betul. Pompe proses itu yang membedakan. Ada juga seniman besar yang berasal dari keluarga yang berada. Ada juga yang memang dari ya memang zero orang ini. Nah. Kalau dikata seperti itu. Tapi ya akhirnya kan itu menjadi orang pernah terlahir di dunia ini. Nah ini tuh orang bercerita. Ini dia. Iya kan? Aridel ini memang sudah tulis begitu. Orang kan bukan salah kirim orang ini. Salah japri, salah ya bukan ya, ada yang salah kirim ke orang lain. Nah ada. Ya begitu sih tiba-tiba. Jadi sedih ya. Apa kata Om Jack ini kira-kira berapa mentor yang masih dapat hitung atau Sunda ini? Kita pada dasarnya kita suka bergaul dengan orang jago. Oke. Menurut kita ya. Karena dorang kehebatan itu akan mempengaruhi energi kita. Jadi kita jadi lihat apa dia, lihat apa ini. Dan akhirnya ada beberapa orang tua-tua senior musik yang ya boleh dikata juga masuk kita mentor. Salah satu ya Om Gideon Tengke. Om Gideon. Terus ada
Om Alfa de Freitas. Oke. Itu gitaris blues. Ya kalau Cok de Freitas itu salah satu musisi besar di Indonesia yang dari Belanda datang kemari zaman Soekarno, dan itu Om Alfa de Papa. Om Alfa itu cukup senior. Dan ya ada Om Harian Komen juga, orang suka sharing, bukan soal main tapi soal mindset. Ya. Karena dari situ kan orang pe energi, orang pe. Dan ya ada beberapa juga orang-orang di luar musik yang mempengaruhi kita pe cara berpikir, memandang sesuatu dan koneksi sesuatu itu dengan berbagai hal. Dan kita coba praktikkan ke kita pe area, ya itu bermusik. Jadi nah ya begitu. Boleh dapat tangkap. Pokoknya akumulasi dari mentor-mentor ini. Akumulasi. Jadilah ini. Tapi jangan terlalu banyak, kita sih mau ambil terlalu banyak karena tentu ada di pemain kelas orang. Ya Iya, pasti tapi- begitu toh. Heeh. Apa sih dari yang bukan ketuk pakai bahasa butuh, tapi apa sih yang kita perlu dari seorang mentor ini? Seorang mentor ini apa yang kita perlu untuk memperlengkapi kita pe diri, kira-kira begitu. Dan dari Om Jack kita juga banyak belajar gitu. Orang waktu itu pernah digembleng sama-sama. Iya. dan itu proses Itu orang di Akabri. Nah itu proses yang luar biasa for kita pribadi. Jadi kita berpikir, aduh, kadang-kadang berpikir ternyata under pressure di waktu dan bagaimana orang harus mencipta itu berpengaruh for orang. Maksudnya begini apa? Ini waktu sudah lebih dekat, ini waktu sudah lebih dekat. Hari-hari berpikir itu. Dan ternyata boleh juga kan. Jadi. Kita coba pikir-pikir dan bukan main ada lewat itu. Jadi. Dan ternyata boleh juga deh. Jadi ternyata maksudnya orang harus bisa memaksimalkan, no? Dan orang harus tahu orang potensi DP top paling ini dan seberapa DP tensi paling. Karena nggak bisa lari kan. Nggak bisa. Dan bagaimana orang mau dapat ukur orang berdiri? Orang mesti dipres sedemikian rupa. Oh, berarti filosofi ya. Orang mau lihat air berapa di trompe baju. Sama dengan itu semua cerita filosofi loh ini. Pokoknya dari pokok kalau orang yang tidak dapat tahan dari ujian, ujian itu rupa pressure, rupa kayak kita kemarin betoran kan, cuma dapat teks tuh. Wih, ini teks kok kita mau gambar mau bilang gimana? Konten mau bercerita, biasalah ada rumus-rumus. Dan kalau orang nak lewat itu ya kita kok banyak dapat kita bermusik kebanyakan itu paling banyak di press. Coba kita mau latihan kita orang hina. Oh sempat begitu. Bodoh. Wow. Tapi kita suka sekali. Saya kira cuma kita. Orang hina. Om Jack juga pernah lewat di masa itu. Jadi kalau Orang adik-adik hina. pernah begitu biasa itu. Bahkan orang dong kerjain tapi ampli kita nih tahu basit ampli ini dong kasih feedback. Bro kita. Mari kita nggak menyerah. Kita langsung taruh ke tapi diri kita mesti belajar lagi. Kok musik kalah sama dia. Walaupun nang itu ya kita nak mampu sekala mungkin dari versi itu, tapi paling tak mampu sekala tapi diri untuk tidak menyerah. Ya itu banyak kali proses begitu, main di kafe, main di festival, main pokoknya selama main lebih banyak tekanan sih. Tapi itu tekanan itu bagaimana kita melewati, kok kita enjoy on the spot. Pada saat main kita nak rasa tertekan, kita harus taruh kita berdiri.
bahkan sempat main di luar negeri. DP pressure, Oh iya, di Vietnam bayangkan. DP pressure rasa pulang. Mau pulang. Mana tadi mau pulang. Dalam artian pulang kono bilang karena gagal, kenapa karena tiket karena pulang. Ini mau, nah ada apa kita? Pokoknya keep going, Kita akan fight. ajar terus. Terus sampai ya kalau memang mau begitu dia cerita. Sudah no, tanggap. Yang penting kita survive. Kita fight serius fight. Berarti itu lebih kepada orang ukur orang pe diri kan. Ukur diri. Makanya dapat tahu kita petik seberapa kita pe ini. Lupa sekarang bro PPKM. Oke. Apa orang making ini sekarang? Turun bersuara ke pemerintah. Dorangnya pasti lagi sakit kepala. Dorang nggak mungkin lagi senang-senang. Bagi yang memang memperhatikan rakyat. Yang serius. Oh ya, yang serius. Ada yang nggak serius. Banyak yang nggak serius. Papan curi leban. Iya. Kayak takut orang bicara. Ya serius. Nah, yang rupa tuh rasa apa ya? Pas PPKM apa? Ya, jual barang sudah biasa lah itu. Di masa-masa dulu juga sempat susah-susah biasa lah. Apa ya mau begini? Kita berpikir fast money yang boleh for kita pi operasional. Di luar doi-doi for more saving dan lain kita semua berpikir. Tapi operasional yang cukup lah ya. Kita main sini. Nah itu yang kita mesti berpikir tuh. Daripada kita ribut-ribut. Energi banyak mau keluar. Lebih energi itu. Waktu habis. Baking notes kayak apa catatan, baking riff. Nah ini riff boleh jadi di lagu. Hal-hal begitu sederhana aja. Daripada mau misalnya orang mengeluh. Kemain pemerintah PPKM begini orang sudah ada job ini begini semua lu. Padahal sebelum PPKM pun nggak ada job, nggak ada orang Jepang gitu. Kan nggak ada juga yang begitu. Ada yang begitu dong. Banyak sih sebenarnya. Aduh, jadi PPKM justru jadi alasan pada orang ya. Nah, orang memang itu mesti berpikir dua sisi tuh. Oke. Apa DP sisi dalam keadaan yang susah? Apa DP sisi baik ini? Kalau kita aja begitu, banyak tuh susah, banyak jalani hal-hal susah. Tapi cuma yang berpikir apa ya DP bayar, apa DP hikmah yang kita boleh ambil. Kalau rupa dulu main di luar negeri, apa DP hikmah yang DP susah ini? Kita pe mindset, kita pe kesabaran, kita pe ketahanan, kita pe asam lambung nggak pernah muncul. Di sana kita muncul tapi asam lambung, stres. Di sini pe stres, tuh jadi tau teranda lewat di sana asam lambung naik. Memang lebih berat. Tapi ya DP guna ya kita akan coba berpikir di keadaan yang susah ada celah kecil mungkin kita bisa ambil untuk siapa tahu itu peluang hal-hal begitu. Oke, luar biasa ya. Jadi Om Jack cerita ini mau 5 buku lebih ya Om ya. Banyak sekali selama kita kenal Om Jack, setiap kali kita bercerita dengan Om Jack ada saja hal baru yang kita dengar. Serius. Jadi kita dengar ini Semua cas dan iya, jadi cerita-cerita Om Jack itu betul-betul jadi makanya kita sendiri mengidolakan Om Jack ini. Karena memang dari dulu kita lihat nggak nyerah kan. Di fase-fase tertentu kita lihat wah ini figur yang luar biasa. Kira-kira ya disulut nggak banyak yang begitu maksudnya ya, yang betul-betul fight terus dan itu kita belajar untuk konsisten gitu yang kita temukan di Om Jack ini. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada hal lain, tapi menurut kita secara pribadi kita nilai Om Jack ini konsisten bagi biar le mau apa mau tanah goyang le tetap begitu dah maksudnya, biar apapun yang DP bencana kayak mau apa tetap maju terus. Jadi kita berpikir orang yang di zaman sekarang jangan cepat ciut, maksudnya baru sepanggal orang coba pikir susah, padahal orang senior sama dengan Om Jack ini sudah melewati fase yang luar biasa itu dan sampai sekarang masih ada. Semoga orang cerita-cerita yang santai ini bukan cuma hal sepele tapi
mudah-mudahan bermanfaat lah. Bermanfaat. Yang mau petik DP manfaat silahkan. Hmm. Sebagai entertainment hiburan silakan. Ya sebegitu. Toh, kan pasti orang kalau boleh nang hidup ada berguna. DP bahasa kasih sederhana kan? Oke. Maksudnya ternyata kita lihat apa Rizal kita jadi ada guna. Hal sederhana ya. Nggak usah. DP yang berat kan dong coba cerita tadi. Oke. Bermanfaat. Come